Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu, yaitu Dr. Ibu Tri Astuti Nur, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Arjun Surya Lasyari, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya dalam video ini menjelaskan ataupun mengulas kembali suatu materi yang sudah kita pernah pelajarin, namun dengan bahasa sendiri yang saya bawakan. Di video ini saya akan membawakan 3 topik ataupun 3 tema pembahasan berupa komunikasi publik pemerintah, kemudian ada media relation pemerintah, dan juga yang terakhir ada pengelolaan media pemerintahan. Semoga diharapkan pada kesempatan ini kita sama-sama belajar dan memahami kembali ulasan materi dari Ibu Tri Astuti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mari kita mulai untuk kembali masuk ke dalam pembahasan. Kita mulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan topik berupa komunikasi publik pemerintahan. Sebagai materi yang pertama yang akan saya jelaskan, sebelumnya secara dasar nih, komunikasi publik pemerintahan itu ringkasannya yaitu berupa suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dengan publik ataupun dengan masyarakat yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan ataupun mutualisme yang muncul yang memiliki suatu tujuan bersama. Saling berinteraksi tentunya menjadi suatu dasar yang dimana penting bagi pemerintahan dengan publiknya ataupun masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan landasan hukum ataupun suatu kebijakan dalam poin ini berupa Instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 2015 yang dimana menjelaskan tentang pengelolaan komunikasi publik. Ditunjukkan kalau untuk pusat di Indonesia ini disebut yaitu Kominfo, dan maupun di daerah ataupun kabupaten disebut dengan Diskominfo. Dengan tujuan menciptakan atau memahami aspirasi masyarakat yang dipahami oleh pemerintah dengan adanya suatu timbal balik. Dengan adanya suatu timbal balik menjadi sebuah prinsip bagi pemerintahan dalam menjalani suatu tugas-tugasnya. Komunikasi publik pemerintahan ini tentunya terdapat peran dan tugas yang sangat penting. Yang salah satunya dengan menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintahan informasinya itu dengan baik, dengan tepat, dengan jelas kepada publik ataupun masyarakat itu sendiri. Yang dimana suatu informasi itu penting karena ibaratkan itu menjadi suatu hal yang sesuai dengan kebijakan juga, bahwasannya pengelolaan informasi itu pemerintahan wajib untuk dilaksanakan, yaitu pada pemerintahan pusat, yaitu Kominfo. Kominfo itu sendiri wajib ya teman-teman, karena itu menyangkut suatu permasalahan, entah itu krisis ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan negara, itu akan disampaikan melalui pusatnya Kominfo dan melalui daerah di bawahnya yaitu Diskominfo itu sendiri. Pentingnya sebuah komunikasi publik pemerintahan, kita ambil contoh di pandemi COVID-19, di pandemi ini 2 tahun terakhir ini tentunya terjadi banyak sekali berita hoax yang dimana-mana. Maka dari itu pemerintah dengan upaya informasi dengan jelas memberikan suatu himbauan ataupun suatu kebijakan yang sudah berlaku dengan memberikan informasi, memberikan berita melalui website, melalui sosial media, itu resmi, dengan tepat, dengan benar, dan pun juga itu dengan jelas sekali. Dengan contoh COVID-19 ini memperlihatkan bahwa
Di masa krisis pandemi seperti ini banyak sekali beredar dengan berita-berita hoax itu yang terjadi ya. Selanjutnya, terdapat 4 pilar dalam komunikasi publik pemerintahan itu yang mencakup pembahasan kita sebelumnya melalui itu landasan, tugas, peran dalam komunikasi publik pemerintahan ini. 4 pilar dalam komunikasi pemerintahan yaitu adanya himbauan masyarakat, tetap tenang dan waspada. Kita memberikan suatu informasi agar masyarakat itu menjadi tenang dan selalu waspada. Juga ada koordinasi dengan instansi terkait, dengan berbagai lembaga maupun instansi, ada pemberian akses informasi ke media. Ingat ya teman-teman, media itu mitra. Jadi kita saling berkesinambungan, saling berkaitan. Dan selanjutnya yaitu bagaimana pesan disampaikan itu jelas dan tepat sesuai dengan apa yang dipermasalahkan atau akan diberitakan kepada publik ataupun masyarakatnya. Maka dari itu, pegangan informasi benar ialah Kominfo menjadi rujukan bagi publik yang konkret atas suatu permasalahan maupun krisis yang terjadi di masyarakat. Maka pentingnya komunikasi publik pemerintahan ini dikelola dengan sebaik mungkin dengan memberikan suatu dampak yang positif, yang bermanfaat untuk publik dan masyarakatnya. Dan kita tentu memahami suatu informasi yang ada itu dengan karakter-karakter masyarakat berbeda menjadi tugas untuk Kominfo itu sendiri yang dimana melihat kondisi yang dihadapi maupun juga memahami karakter masyarakat dengan akses juga jaringan yang selalu dievaluasi kembali ya. Ini menjadi suatu materi dalam komunikasi publik pemerintah dengan pembahasan kita sebelumnya yang dimana kita harus selalu melihat suatu kebijakan itu dengan rujukan yang benar. Menjadi tugas Kominfo dalam 4 pilar ini dalam mengayomi ataupun sebagai tugas utamanya yaitu menyangkut pautkan dengan berita publik. Selanjutnya kita memasuki pada poin yang kedua, di mana pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai pengelolaan media pemerintahan. Dalam pengelolaan media pemerintahan merupakan suatu tuntunan yang memberikan pelayanan publik yang terbaik dari pemerintah kepada masyarakatnya. Kenapa penting? Perlu kita pahamin, merupakan tuntunan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Itu wajib dari pemerintah kepada masyarakat. Yang menyangkut masyarakat itu sangat wajib. Apalagi dengan sekarang memanfaatkan sebuah teknologi. Electronic Public Relation, EPR, adalah inisiatif public relation yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitas ya. Perkembangan zaman ini, modernisasi ini tentunya menjadi modal bagi kita memanfaatkan suatu teknologi melalui suatu kegiatan, suatu kebijakan dari informasi, dari pengolahan media. Pemerintah juga harus memberikan akses yang terbaik kepada masyarakatnya. Ruang lingkup dalam materi ini, dalam pengolahan media pemerintahan ini mencakup media internal untuk publik internal dalam cakupannya instansi terkait di dalamnya, maupun juga media internal untuk publik eksternalnya kepada masyarakatnya. Maka pengolahan media harus bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya ya, teman-teman. Dalam topik ini terdapat suatu bentuk diseminasi informasi yang mencakup 3 poin. Yang poin pertama saya jelaskan yaitu above the line, di mana diseminasi ini melalui media mainstream, yaitu radio, TV, dan media cetak. Dengan poin kedua yaitu the through the light, yaitu diseminasi melalui media online dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya sekarang berkembang pesat saat ini ya.
Kemudian ada below the line, gimana diseminasi ini melalui media tatap muka, media luar ruang, pertunjukan rakyat, secara intens. Secara intensnya itu cakupannya di outdoor ataupun di luar, secara melalui tatap muka, melalui luar ruangan maupun pertunjukan rakyat dan lain-lain. Maka seorang public relation dalam memanfaatkan teknologi ini dalam publisitasnya yaitu menggunakan media untuk publisitas. Maka terdapat adanya suatu cyber public relation itu penting karena lebih efisien dan lebih efektif baik dari waktu maupun terdapat biayanya ya. Tentunya, mengapa menggunakan media sosial dalam bidang pemerintahan? Karena bisa saya jelaskan, kita pahamin juga, mengapa harus media sosial? Karena media sosial itu merupakan suatu media yang menjadi modal bagi pemerintah terkait untuk bisa menyebarkan suatu kebijakan, suatu informasi yang tepat dan jelas dan benar kepada masyarakat luas secara mudah. Karena terdapat dalam suatu manfaat dalam media sosial pemerintahan ini terdapat poin-poinnya yang kita bisa pelajarin, yaitu mendorong efisiensi pemerintahan, memulihkan kepercayaan masyarakat yang lagi down, lagi turun, menghadapi perkembangan zaman, dan sarana komunikasi di saat krisis ataupun permasalahan yang terjadi. Tentunya dalam materi ini pengelolaan media pemerintahan ini terdapat etika bermedia sosial yang bisa saya jelaskan melalui menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintahan, memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas dalam kejujuran, kemudian adanya menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah apabila informasi tersebut disalahgunakan. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu media relation pemerintah. Sudah dibahas topik ini pada pertemuan minggu-minggu yang lalu oleh Bu Tri. Pada kesempatan kali ini kita mengulas kembali biar kita sama-sama paham mengenai materi media relation pemerintahan. Apa sih itu media relation pemerintahan? Media relation merupakan suatu kegiatan hubungan masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik kepada media massa. Jadi, adanya suatu kita mengelola media harus dikelola dengan profesional, bagaimana membangun citra ataupun hubungan yang baik dengan media dan memahami bagaimana karakteristik media tersebut. Jadi ada beberapa pembahasan yang tentunya menjadi suatu topik utama pada kesempatan pembahasan yang ketiga ini, yaitu media relation pemerintahan. Salah satunya yaitu prinsip simbiosis mutualisme. Kita bisa pertama tahu simbiosis mutualisme itu saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Nah, demikian hasil pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dengan hasil pembahasan ataupun mengulas kembali pemahaman materi kita mengenai apakah itu komunikasi dalam pemerintahan, kemudian dalam media relation pemerintah maupun pengelolaan media pemerintah dalam suatu publik ini, diharapkan kita sama-sama belajar dan memahami dengan baik untuk kedepannya dengan materi-materi yang juga akan datang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.